भगवान विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि. Om Swastiastu, Sobat Hindu Times. Kembali lagi dalam acara podcast seperti biasanya di podcast Hindu Times dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Hindu dan mutiara-mutiara kebijaksanaan Kitab Suci Weda. Terkait dengan topik kita kali ini, yaitu topik tentang keistimewaan kelahiran menjadi manusia. Jadi mengapa hanya manusia yang beragama? Mengapa hanya manusia yang memiliki kewajiban-kewajiban yang sangat banyak sekali? Apa sesungguhnya makna dan keutamaan lahir menjadi manusia? Untuk itu kita akan bertanya secara langsung kepada Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandit Das atau Srila Guru Pandita. Seperti biasanya beliau telah hadir di studio Hindu Times 108. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Semoga Ida Sang Widibasa Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia pada kita semua. Mungkin juga para dewa, para leluhur kita, para sesunan kita yang kita hormati, yang kita sembah. Semoga mereka memberikan kelimpahan berkat untuk kita semua umat Hindu dimanapun berada. Ya, Guru Pandita, untuk topik kita kali ini adalah mengenai kelahiran sebagai manusia. Ya, di dalam Kitab Suci Weda kita mendapatkan informasi bahwa ada 8.400.000 jenis makhluk hidup di alam semesta ini. Dan dinyatakan bahwa manusia adalah kelahiran yang paling utama. Apa maksudnya kelahiran sebagai manusia adalah kelahiran utama? Ya, jadi benar dikatakan bahwa 8.400.000 jenis kehidupan itu, jadi ciptaan Tuhan itu termasuk para dewa juga di sana. Semua makhluk pokoknya, tidak ada terkecuali, termasuk para dewa juga terhitung sana. Makhluk-makhluk di planet yang lain juga terhitung. Namun demikian, mengapa kelahiran menjadi manusia dikatakan paling utama? Karena begini, di semua ciptaan, maksud saya tempat-tempat yang diciptakan oleh beliau, ya oleh Tuhan sendiri melalui Dewa Brahma begitu, bumi ini memang khusus untuk tempat manusia. Jadi seperti sering saya katakan terdahulu bahwa bumi juga surga sebenarnya. Jadi surga itu ada berapa tingkat, ada bor buah suah begitu. Surga. Bumi juga termasuk itu bor itu, dan itu surga. Tempat menyenangkan. Buktinya kita lahir di bumi sering berdoa supaya panjang umur kan begitu. Karena merasa nikmatnya juga di dunia ini. Namun demikian, sebenarnya di antara semua tempat-tempat itu, bumi lah yang khusus memang dibuat untuk manusia. Nah, manusia ini beri kesempatan sekarang untuk memperbaiki diri supaya kita bisa kembali pulang kepada Tuhan. Nah, akhirnya dari semua badan itu manusia lah puncak terakhir. Dengan badan manusia ini ketika kita melakukan pertobatan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, dan kita benar-benar melaksanakan kegiatan sebagai manusia ini sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab suci Weda dalam rangka untuk mencapai moksha begitu kan. Menjadi manusia ini dan lahir di bumi inilah kesempatannya untuk langsung pulang ke dunia rohani gitu. Jangan kalau tadi planet-planet yang lain, planet-planet surga, bahkan sampai ke tempat Dewa Brahma sekalipun, apalagi ke Pitra Loka misalnya begitu, surga juga di sana. Jadi tidak langsung ke dunia rohani. Karena kita memang ras kita bukan ras dewa. Kalau ras para dewa memang dilahirkan ya dalam satu rumpun sebenarnya, tapi dewa memang dibedakan kelompok dewa dengan manusia, tapi dalam satu rumpun dari Prajapati juga. Nah, artinya bahwa bahkan para dewa sekalipun tidak bisa ke dunia rohani, harus menunggu pralaya. Pada terakhir Dewa Brahma tutup usia.
Begitu juga kalau ada roh-roh yang meninggal dunia mencapai planet surga, itu sesaat saja menikmati di sana seperti daerah wisata begitu. Kemudian harus diusir lagi kembali ke bumi, lalu menjadi manusia begitu. Nah karena itu ketika menjadi manusia inilah kesempatan kita yang terbesar untuk memperbaiki diri kita, supaya apa yang dimaksud untuk bisa pulang ke dunia rohani itu bisa kita tempuh. Dan bisa langsung ke dunia rohani, tidak perlu melalui manapun lagi. Bahkan tidak perlu mampir ke planet Dewa Brahma sekalipun. Langsung dunia rohani. Tapi tempat surga nggak bisa. Demikian juga menjadi makhluk selain manusia, maksudnya seperti binatang, pohon, apapun begitu, itu tidak bisa, harus melalui proses ini. Kecuali ada suatu karunia khusus tertentu lah. Bukan karena usaha, itu karena karmanya di masa lampau. Karena ada artinya berkat dari roh-roh suci. Nah, tapi kalau manusia ini tidak bisa membuat dirinya bagaimana hidup suci itu dengan kesucian yang memadai, yang sesuai, maka badan manusia inilah sebenarnya adalah perkuliahan terakhir. Jadi kita masa perkuliahan kita sudah di S3, ini sudah terakhir. Masa kuliah tidak ada lagi yang lain. Jadi manusia ini puncaknya. Ketika kita bisa memanfaatkan badan manusia ini untuk tadi menempuh jalan kehidupan rohani, maka dengan berbadan manusia ini kita bisa langsung pulang ke dunia rohani. Bahkan kalau kita hidup suci di bumi ini, bahkan para dewa sendiri akan merasa berhutang atau ingin mendapat berkat dari kehidupan kita yang suci itu. Bukan berarti kita sekarang berhayal seperti itu, tapi ketika kita menempuh jalan kebenaran dengan baik menjadi manusia dan mencapai puncaknya, bahkan para dewa sendiri memberikan pujian-pujian kan. Karena itu menjadi manusia adalah sangat bersyukur dan beruntung. Demikian. Ya, tadi Guru Pandita sempat menyebut tentang tugas-tugas sebagai manusia, demikian. Sesungguhnya apa kewajiban utama kita sebagai manusia? Ada dalam satu ayat di Bhagavata Purana, Sawa pungsang parodharmo yatho bhakti radok saja. Ayat tuke apratita ayat masuk pradisdati. Di sana dikatakan Sawa pungsang parodharmo. Parodharmo artinya kewajiban, banyak kewajiban yang kita lakukan di bumi ini kan. Kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai orang tua, kadang-kadang kewajiban sebagai anak, dan macam-macam kewajibannya, sebut parodharmo. Tetapi di sela-sela kewajiban yang kita lakukan itu, mesti jangan melupakan kewajiban kita yang pokok, yang utama, yang hakiki, yang tidak bisa kita lepaskan itu, yaitu jelaskan yatho bhakti radok saja. Artinya kita melakukan pengabdian kita kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan, kepercayaan atau agamanya apa yang diterima di sana. Tujuan untuk mengabdi pada Tuhan. Jadi kalau kita lakukan pengabdian kepada Tuhan, maka yayatma suprasidati, maka dia sudah kehidupannya akan menjadi sukses dan menjadi benar. Ketika dia bisa mengabdi pada Tuhan. Kalau kita sekarang pengabdian kita demikian sibuk dengan berbagai program yang kita lakukan, tetapi melupakan yang satu ini, itu hanya terhitung perbuatan saleh saja istilahnya, tidak menjadi sempurna begitu. Bukan berarti kita harus sekarang karena kita mengabdi pada Tuhan kemudian meninggalkan kewajiban yang lain, bukan begitu maksudnya. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita melakukan kewajiban apapun yang kita lakukan di bumi ini, jangan lupa mengabdi kepada Tuhan. Bukan berarti sekarang ketika kita berbuat sesuatu justru kita nyusahin Tuhan, kita terus mengajukan proposal pada Tuhan dengan berbagai keinginan kita supaya terpenuhi oleh Tuhan. Itu bukan mengabdi namanya, malah itu nyusahin Tuhan namanya. Mengabdi artinya apa yang kita lakukan tadi kita abdikan ke dalam jalan kebenaran sesuai dengan tuntunan agama begitu. Dan pada sama kita juga mengadakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan, berupa bersembahyang pada Tuhan, begitu, bersujud dan sebagainya, seperti itu hubungan pribadi.
Secara umum kita abdikan semuanya itu untuk apa yang Tuhan kehendaki tujuannya. Jadi itu artinya bahwa semua kehidupan sebagai manusia ini, badan manusia ini kita bisa abdikan kepada yato bakti rado saja. Itu artinya yaitu kita melaksanakan pengabdian kita kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita mengabdikan diri kepada beliau. Ada keterikatan cinta kasih antara kita dengan Tuhan, sehingga dengan cinta kasih itu Tuhan yang ada dalam hati kita akan menuntun kita pun memiliki cinta kasih sayang kepada setiap makhluk hidup, berawal dari kita ingin mencintai Tuhan. Walaupun Tuhan tidak butuh semua itu, tapi ketika kita berbuat seperti itu, justru perbuatan kita yang lakukan seperti itu dibalik untuk keberuntungan kita. Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Dia sudah sempurna, dia sudah semuanya lengkap. Tapi begitulah dalam kitab suci Weda. Tapi mengapa kita harus berbuat, melakukan pengabdian pada Tuhan? Itu untuk kepentingan kita sendiri juga. Supaya dengan perbuatan seperti itu Tuhan berkenan untuk memberkati kita mencapai sukses dalam hidup ini, mencapai alam rohani. Kan itu tujuan tertinggi. Moksa artam jagat itu ya dalam kan. Tapi moksa itu tujuan kita beragama. Jika hal itu tidak kita tempuh, kita jalani atau berusaha untuk mencari itu sama dengan menyanyiakan hidup kita, sama dengan tidak berarti. Kita beragama pun akan nilainya terhitung belum berarti begitu. Tapi ketika kita itu sudah lakukan pengabdian kepada Tuhan, apapun perbuatan kita yang lain atau kewajiban kita yang lain akan mengikuti secara baik, secara santun, bahkan terhormat, karena kita melakukan pengabdian yang baik. Demikian. Ya, Guru Pandita, terkait dengan kewajiban sebagai manusia, ada kewajiban utama seperti yang Guru Pandita sampaikan tadi. Kemudian ada pula istilah kewajiban sendiri dan kewajiban orang lain. Apa kira-kira maksudnya, Guru Pandita? Kewajiban sendiri artinya kewajiban yang kita terima pertama dari kodrat kita sendiri. Misalnya apa kodratnya dia yang sudah dia memang ditentukan, dia dilahirkan menjadi apa begitu, dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Itu pertama, lakukanlah itu. Kemudian yang kedua, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita sedang mengapa sekarang? Sedang apa yang kita lakukan saat sekarang ini? Sebagai tugas kita, ya juga dilaksanakan. Ada berapa kewajiban-kewajiban, ya? Tetapi dari semua kewajiban-kewajiban itu kita kumpulkan, ada kewajiban kita yang utama, kewajiban kita sendiri yang utama, yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Itulah kita menyerahkan diri pada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Itu disebut dengan, seperti kata tadi itu, kewajiban yang tertinggi, yaitu mengabdikan hidup kita pada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dan kita menyangkal diri kita semua, bahwa kita sebenarnya begini, kita sangkal semua. Kecuali saya hanyalah hamba yang kecil di hadapan Tuhan. Saya mencoba untuk menjadi pelayannya, menjadi hambanya. Semoga Tuhan memberkatinya. Begitu. Itulah pekerjaan yang utama, tugas kewajiban yang utama sebagai manusia. Kalau kita lakukan kewajiban-kewajiban yang lain, tapi tidak menempatkan kewajiban sebagai yang utama, itu sebuah kerugian buat kita sendiri gitu. Ya, kewajiban utama adalah berbakti kepada Tuhan, demikian. Ada anggapan bahwa berbakti kepada Tuhan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, demikian. Kalau anak-anak itu biarkanlah dulu dia menikmati duniawi, demikian. Nanti kalau sudah tua barulah mencari Tuhan, demikian. Apa benar konsep seperti itu, Guru Pandita? Kalau kita memiliki konsep apapun, itu hak kita masing-masing. Ya,
itu boleh-boleh saja punya konsep apapun. Tapi kalau kita memiliki kesadaran yang sudah mencapai tingkat kesadaran yang sebenarnya, menyadari sebetulnya, menyadari sekali. Sekarang kita ada satu pertanyaan, siapa yang bisa menjamin bahwa hanya orang tua yang bisa meninggal dunia, kemudian anak kecil, anak muda tidak bisa meninggal dunia? Atau hanya orang sehat yang panjang umur, yang sakit tidak panjang umur misalnya? Siapa yang bisa menjamin? Karena itu kalau kita tidak ada bisa menjamin begitu, bahwa bayi pun bisa meninggal dunia kan. Jadi kita penyerahan diri pada Tuhan itu tidak menunggu harus tua. Bahkan ketika kita dari dalam kandungan kita sudah menyerahkan diri pada Tuhan. Seperti Pariksit Maharaj contohnya, dalam kandungan beliau sudah mencakupkan tangan dan memuji puji-pujian kepada Bhagawan Sri Krishna, dah mengadakan hubungan khusus dengan penyerahan dirinya dari dalam kandungan. Karena itu kita di Hindu kan ada upacara untuk orang hamil itu kan, di Bali menggendong-gendongan namanya. Itu adalah untuk mengingatkan sang bayi dalam perut itu bahwa dia sebenarnya adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, begitu. Itu maksud intinya, sehingga pada kelahiran berikutnya nanti ketika lahir dia diingatkan hal itu, kewajiban itu. Bukan sebaliknya kita terlena oleh hayalan tenaga yang menghayalkan ini. Tetapi dia justru bagaimana menjadikan kehidupan menjadi manusia inilah bisa melayani Tuhan. Jika tidak, binatang pun bisa berbuat sesuatu yang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Membuat rumah dia bisa juga kan, sesuai dengan rumahnya dia kan. Apalagi makan, apalagi membuat keturunan bisa mereka. Tapi istimewanya adalah kita sebagai manusia ini bisa berbakti pada Tuhan sejak dalam kandungan, bukan lagi sudah tua. Itu adalah tanggapan yang keliru ya. Artinya kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika masih muda ini biar porsinya untuk kenikmatan indria, untuk apapun tujuannya itu dulu terpenuhi, biar tidak terganggu oleh tugas kewajiban beragama. Nah, itu hal yang keliru. Nah, bahwa kita semua pasti akan meninggalkan badan itu, kita gunakanlah sebaik-baiknya sekarang hidup ini jadi manusia itu untuk pengabdian kepada Tuhan, kan begitu. Jika seseorang sekarang lahir sebagai manusia kemudian meninggal, demikian Guru Pandita, apakah pasti lagi dia lahir menjadi manusia? Bagaimana? Kalau sekarang dia lahir menjadi manusia kemudian meninggal, apakah dia akan pasti lahir lagi sebagai manusia? Dalam rumus inkarnasi atau punarbawa, dalam Hindu kita akan percaya Pancasrada kan. Jadi semua Hindu apapun sektenya pasti meyakini dan percaya Pancasrada. Salah satunya adalah punarbawa kan, kelahiran kembali. Jadi kita balik saja bertanya sekarang pada diri sendiri, apakah sudah bisa menjamin dirimu sendiri sekarang kalau lahir nanti akan jadi manusia? Padahal sudah yang kitab suci Weda Bhagavata Purana dikatakan badan itu kita sudah bentuk ketika kita sekarang masih hidup. Kalau kita ingin jadi manusia, sekarang sudah dipersiapkan diri. Kalau kita ingin pulang dunia rohani, sekarang kita mempersiapkan diri. Jadi dengan persiapan yang kita lakukan dan direkam oleh kuasa alam begitu, melalui pikiran kita itu direkam. Nanti berdasarkan rekam ini sebagai sebuah proposal kepada penguasa alam pembuat badan, diberikan ini flash-disknya ini atau kopi apalah namanya begitu, PDF-nya mungkin. Jadi diberikan untuk badan apa yang dia dapatkan kemudian hari. Kalau dia bisa memanfaatkan kehidupan sebagai manusia sekarang, bahkan bukan hanya sekedar lahir,
dia akan mendapat kelahiran yang menyenangkan dan rohani begitu. Itu sudah sebuah karma yang ditempuh dari ketekunannya di masa lampau untuk menabung hal-hal yang positif itu. Jadi tidak jamin bahwa lahir menjadi manusia, tapi ketika kita ikuti jalan ini, menempuh jalan ini dengan sebaik-baiknya, bukan kita yang menjamin apa yang menjamin, tapi Tuhan yang menjamin sebagaimana pesan beliau dalam kitab suci itu. Karena itu orang-orang suci yang dikatakan mewakili Tuhan adalah para acarya begitu yang ada dalam garis perguruan rohani itu, yang dikatakan bertugas untuk menerima pelayanan kita, apa yang kita lakukan sebagai media daripada Yang Maha Kuasa untuk menuntun kita supaya kita bisa sepenuhnya melakukan pengabdian kita kepada Tuhan. Dengan cara seperti itu, kelahiran menjadi manusia itu akan bisa dijamin. Orang yang mengabdi pada Tuhan itu pasti dia melakukan hal-hal yang positif. Kalau memang mengabdi melalui aturan-aturan yang ada, bukan karena khayalan kita juga. Karena itu dikatakan perbuatan kita yang dilakukan inilah sebuah rekaman untuk badan kita berikutnya. Jadi dengan demikian semasa hidup ini kita sudah tahu bahwa nanti kita akan apa. Demikian. Untuk menutup podcast ini Guru Pandita, satu pertanyaan lagi, apakah semua manusia itu sama? Sama tapi tidak sama. Samanya apa? Ketika kita menjadi manusia, Tuhan berikan kita kesempatan yang sama untuk datang pada beliau. Karena itu dalam buat kita kan beliau bersabda, Samohang sarbotesu namedesu sedang pria. Jadi aku sama di hadapan setiap makhluk hidup. Tidak ada namedesu, tidak ada yang nomor 1, nomor 2, tidak ada. Namun di sini dikatakan ye bajanti tumam baktia, tapi barang siapa yang mengabdikan hidupnya padaku, pada Tuhan, mayi tetesu capiham, maka dia ada dalam diriku, aku pun bersamanya. Nah karena itu kalau kita samaratakan, semua orang harus berpikir seperti itu, tapi kalau kita menyamaratakan itu kekeliruan yang besar. Sebab kelahiran menjadi manusia ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu orang lahir dengan sifat yang baik, ada yang lahir dengan sifat yang buruk. Yang baik ini juga ada dibedakan lagi, yaitu kelahiran disebut dengan memang disebut jiwan mukta. Lahir di bumi ini adalah memang sebenarnya lahir untuk melakukan misi tertentu, tugas tertentu yang diemban, yang mana Tuhan yang mengirimnya dan kembali lagi nanti kepada Tuhan. Seperti seorang pegawai yang bertugas di mana tugaskan begitu, nanti setelah berapa saat ditarik lagi. Dan demikianlah sebenarnya hati-hati kita dalam segala hal. Jangan kita hanya bilang oh semua manusia sama. Tidak, ada orang-orang seperti jiwan muta, memang roh-roh yang suci. Dalam kehidupannya suci itu adalah dia tidak sama nilainya di hadapan Tuhan, atau spiritualitasnya pada Tuhan itu tidak sama antara orang yang tidak sibuk dalam pengabdian pada Tuhan. Tentu orang-orang yang tadi sibuk melayani Tuhan, atau orang-orang yang dimaksud tadi itu tidak pernah berpikir bahwa dirinya itu adalah orang luar biasa, lalu berpikir bahkan dia pikir dia hanyalah hamba kecil di hadapan, di kaki Tuhan yang agung, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Baik Guru, jadi ada manusia yang memang adalah memang roh yang khusus demikian, ada manusia yang biasa demikian. Iya, betul. Dan itu susah diprediksi oleh kita sendiri, karena itu diharapkan supaya kita tetap berhati-hati, bahkan kepada anak sekalipun, istri atau suami, apalagi orang lain, kamu itu.
Akan pada binatang piaraan pun atau binatang liar sekalipun kita harus berhati-hati, karena roh-roh tadi itu bisa turun di mana saja untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Tuhan. Lebih bagus kita dengan berhati-hati, kita selalu menaruh hormat pada setiap orang, dan kita berpikir tinggi, yaitu dengan kemuliaan yang maha tinggi istilahnya kan. Tuhan memiliki kemuliaan yang maha tinggi, itu yang harus kita capai sesuai dengan tuntunan yang ada yang kita jelaskan dalam kitab suci Hindu ini kan. Ya, demikian. Terima kasih Guru Pandita. Baik Sobat Hindu Times, semoga podcast kali ini dapat memberikan pesan-pesan yang bermakna untuk sobat sekalian, dan semoga dapat menambah keyakinan kita dan serada bakti kita dalam jalan Dharma. Sampai jumpa dalam episode podcast selanjutnya, tentunya dalam topik yang berbeda dan lebih menarik lagi. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.